Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam pikiran. Ada yang diingat-ingat ya kan? Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, kamu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Siapa hari ini yang nggak hadir? Coba dilihat-lihat dulu teman sebelahnya, kiri kanan, muka belakang, siapa yang nggak hadir? Rifki, Bu. Rifki. Oke, Rifki. Cuma satu orang. Iya, Bu. Berarti semuanya ini bersedia ya, siap dan semangat mengikuti pelajaran Ibu hari ini kan? Iya, Bu. Oke. Pada hari ini kita membahas tentang logika matematika. Nah, di dalam logika matematika ini banyak sekali anak cucunya yang akan kita pelajari lagi. Tetapi hari ini kita hanya belajar poin pertama saja, yaitu tentang pernyataan nilai kebenaran suatu pernyataan, lingkaran atau negasi, dan kalimat terbuka. Di dalam logika matematika ini yang kita pelajari yaitu ada pernyataan nilai kebenaran dan kalimat terbuka, ada pernyataan majemuk, ada converse, inverse, dan kontraposisi, ada kuantor, ada lingkaran atau negasi, ada penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penyusunan bukti. Tapi hari ini kita belajar hanya poin pertama saja, yaitu pernyataan nilai kebenaran yang akan kita pelajari hari ini itu pernyataan nilai kebenaran, lingkaran, dan negasi. Oh, satu lagi Ibu lupa, ada kalimat terbuka. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pernyataan. Siapa di sini yang udah membuka-buka buku atau udah baca-baca apa sih pernyataan itu? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya, Bu. Ya, kamu apa pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Ya, benar ya Pak kata kawannya. Pernyataan adalah suatu nilai yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Jadi jika orang ada mengatakan sesuatu, kita sudah tahu apa itu nilai kebenarannya, dia benar atau salah. Contoh yang pertama ya, pernyataan. Contoh yang pertama, 2 apa bisa dibaca? 2 adalah bilangan prima. Benar atau salah kalau 2 itu adalah bilangan prima? Benar. Benar ya, kalimat ini benar. Berarti ini adalah termasuk ke dalam pernyataan dan bernilai kebenaran. Oke, yang kedua, contoh yang kedua Ibu kasih Medan. Indonesia. Medan adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah kalau ini sebuah pernyataan? Salah. Kenapa salah? Karena bernilai salah, Bu. Karena bernilai salah. Siapa yang setuju kalau ini benar atau salah? Kalau banyak bernilai salah ya. Oke. Ini adalah suatu pernyataan. Walaupun dia bernilai salah, ini adalah suatu pernyataan. Dan ini dikatakan pernyataan. Pernyataan yang bernilai salah. Ini adalah suatu pernyataan yang bernilai salah. Oke, kalau yang contoh yang ketiga Ibu kasih. Apa kabar semua? Ini pernyataan atau apa ini? Termasuk dalam pernyataan atau tidak?
Tidak. Ya benar, ini tidak terdalam pernyataan. Tetapi ini apa? Pertanyaan. Karena dia tidak tahu, kita tidak tahu menilai ini benar atau salah. Kalau misalnya kita tanya apa kabar, nah dia kita tidak tahu apa jawabannya. Dia kabarnya baik atau kabarnya buruk. Kita tidak tahu nilai kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu nilai kebenaran. Ini tadi poin pertama yang kita bahas. Sudah paham semuanya kan? Sampai di sini di pernyataan sudah paham? Paham, Bu. Paham, baik. Yang kedua yaitu nilai kebenaran. Nilai kebenaran. Nilai kebenaran bisa kita tentukan salah atau benarnya berdasarkan dari dua dasar. Yang pertama yaitu dasar empiris. Apa sih dasar empiris itu? Dasar empiris yaitu dasar yang kita menggunakan tahu tidak salah atau benarnya itu berdasarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, yang pertama tadi Ibu kasih dasar empiris. Dasar empiris. Contohnya, misalnya air laut asin rasanya. Benar atau salah kalau air laut ini asin rasanya? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita ketahui air laut rasanya apa? Asin. Ya, berarti ini benar atau salah? Benar. Benar, berarti dia kalimatnya benar. Berarti nilai kebenarannya benar. Contoh yang kedua. Bendera Indonesia warna putih merah. Benar atau salah? Salah. Ya, salah ya. Karena bendera Indonesia warna apa? Merah putih. Ya, benar. Jadi inilah yang disebut dengan nilai kebenaran berdasarkan dasar empiris. Yang kedua yaitu dasar empiris atau dasar tidak empiris. Hapus ya. Yang kedua dasar empiris. Apa itu dasar empiris? Dasar empiris adalah kita menggunakan nilai benar atau salahnya berdasarkan dengan logika matematika atau perhitungan matematika. Contohnya, misalnya 3x dikurang 1 sama dengan 5 adalah 2. Aduh, adalah 2. Jadi dari perhitungan ini kita bisa mengetahui nilai kebenaran atau salahnya berdasarkan perhitungan matematika. Kita gunakan perhitungan matematika. 3, berapa nilai x-nya? 2. 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. Benar atau tidak? 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 5. 3 dikali 2 berapa? 6. 6 dikurang 1? 5. Berarti benar atau salah? Benar. Benar, berarti dia mempunyai nilai kebenaran. Benar atau salah? Benar. Benar, ya benar. Ya, paham sampai di sini? Paham. Nah, masuklah kita yang ketiga. Tadi yang pertama yaitu tadi ada pernyataan, yang kedua ada nilai kebenaran, dan yang ketiga adalah negasi atau ingkaran. Masuk dulu. Ya, negasi apa sih negasi itu? Negasi adalah suatu pernyataan yang menyangkal atau mengingkari pertanyaan yang pertama dan dilambangkan seperti ini. Ada yang pernah melihat negasi seperti ini? Pernah? Benar. Ya, ini disebut dengan negasi. Contohnya, kita kasih contoh. Yang pertama, ikan bernapas dengan insang. Nampak ya di sana, nampak tulisan Ibu? Nampak? Nampak. Di sana nampak? Nampak. Oke. Ikan bernapas
Jadi kalau lingkarannya itu apa? Tadi lingkaran apa? Kalau kita lambangkan seperti itu. Lingkaran tadi adalah menyangkal dari pernyataan yang pertama. Kalau pernyataannya ikan bernapas dengan insang, berarti penyangkalnya yaitu ikan tidak bernapas dengan insang. Nah, inilah yang disebut dengan negasi atau ingkaran. Bisa juga kita supaya lebih gampang mengingatnya, kita buat tabel. Gimana ya Bu buatnya? Di sini lah ya. Kita buat tabel. Jika P, maka ingkarannya ingkaran P. Jika P ini bernilai benar, maka ingkarannya bernilai apa? Salah. Ya, benar. Salah. Jika P-nya bernilai salah, maka ingkarannya Benar. ya. Inilah yang disebut dengan ingkaran. Jika nilainya itu benar, contoh seperti tadi, ikan bernapas dengan insang, berarti ingkarannya dia salahnya. Ikan tidak bernapas dengan insang, gitu ya. Paham? Paham. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya, contohnya apa ya? Kita kasih ya. Contoh. Semua burung bisa terbang. Berarti ingkarannya apa? Semua burung tidak bisa Terbang. Iya, ingkarannya semua burung tidak bisa terbang. Selanjutnya yang keempat yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang tidak tahu kita nilai kebenarannya atau belum pasti, atau bisa juga dia mengandung suatu variabel. Contoh. Yang pertama, A adalah bilangan 5. Ini dikatakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini bernilai benar atau salah, karena dia masih mengandung variabel si A. Yang kedua, Ibu kasih contoh. X dikurang 3 lebih besar dari 5. Ini terdapat kalimat terbuka atau tidak? Kalimat terbuka atau tidak? Kalimat terbuka. Iya, kalimat terbuka. Ini termasuk ke dalam kalimat terbuka karena dia masih mengandung si X. Kalau misalnya X kita ganti huruf berapa supaya bisa menghasilkan lebih besar dari 5? 9. Iya, 9. 9 dikurang 3 lebih besar dari 5, benar atau salah? Benar. Oke, berarti kalau ini dia termasuk ke dalam suatu pernyataan karena dia bisa dinilai yaitu nilainya kebenaran. Oke, benar. Oke, selanjutnya Ibu mau ngasih siapa yang udah paham dulu? Dari materi Ibu dari awal sampai akhir sudah paham semuanya? Paham. Karena semuanya sudah paham dengan materi Ibu hari ini, Ibu mau kasih dulu di sini kuis. Siapa yang bisa menjawab, nanti dia dikasih nilai. Oke? Siapa di sini yang bisa mencontohkan suatu kalimat pernyataan? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Rizky, kamu coba kasih contoh. 4 adalah bilangan genap. Benar atau salah yang apa dibilang Rizky? Benar, Bu. Iya, benar ya dibilang Rizky. 4 adalah bilangan genap merupakan suatu pernyataan. Yang kedua, Ibu kasih contoh. Wisnu adalah seorang dokter. Ingkarannya jadi apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya, Bu. Ya, kamu Taufik. Apa jawabannya?
Tidak benar, pekerjaan Wisnu adalah dokter. Iya. Berarti ingkarannya tidak benar, pekerjaan Wisnu adalah dokter. Berarti semuanya sudah paham? Paham. Oke, baiklah. Sekarang buka buku paketnya halaman 11. Di situ ada uji kompetensi 1 sampai 4. Kerjakan soal tugas di rumah nomor 1, 2, dan 3 ya. Minggu depan kita kumpul, minggu depan kita bahas lagi jawabannya dan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Oke anak-anak ibu, karena jam kita sudah habis, sampai disinilah materi yang ibu sampaikan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian mengetahuinya, bisa masuk ke dalam benak dan pikiran kalian. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya? Sebenarnya sudah habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi